orang tua saya senang, saya tidak senang. Oke, bentar. Oke. Berarti dari sejak masih pertama kali jadi dosen itu memang Saya tidak senang. Saya jadi penyiar. Orang tua saya marah. Ya, karena di luar ekspektasi Iya mereka. gitu. Karena begini, saya Apakah berarti dosen sudah tidak menyenangkan karena sudah mau mundur? mohon maaf ya. Setiap orang itu punya goal dalam hidup. Bang Agus Lahinta yang lagi viral saat ini. Wah, saya. Wow. Akhirnya ada di podcast. Kak. Akhirnya datang di sini ya. Terima kasih. Ini keren banget untuk nih, waktunya. Masya Allah. Oke. Kak, ini orang ini apalagi masyarakat Gorontalo itu lagi menunggu-nunggu jawaban. Jadi bukan saja hasil pemilu saja yang orang tunggu ini. Masya Allah. Tapi ada di sisi lain, di dunia lain ini ada satu yang mereka tunggu gitu. Karena ya sempat viral dan sampai sekarang mungkin masih ada yang tunggu, Kak. Penjelasan, klarifikasi lah, asik. Jadi guys, teman-teman, Kak Agus saat ini itu ya seperti yang orang lihat sudah mengajukan ini ya, pensiun dini. Oke. Ya, pensiun dini. Dari dosen. Cuman yang anak mungkin masyarakat yang lain juga tidak tahu, Kak. Ana pengen flashback ke belakang saja dulu gitu. Pertama yang ingin Ana coba tanya, Kak, apakah jadi dosen ini itu memang Kak Agus punya cita-cita dari kecilkah atau Orang mulai dari situ deh. Oke. Gitu. Sebenarnya jujur ini adalah cita-cita dari orang tua saya. Cita-cita orang tua saya. Orang tahu lah zaman dulu bagaimana toh. Cita-cita orang tua saya dan kita kan hidup ya pada zaman itu mungkin zaman sekarang juga ya. Tapi pada zaman itu tuh kan orang tua itu akan merasa bangga ketika melihat anaknya sebagai PNS berseragam, apalagi dosen. Iya. Itu yang saya tahu gitu kan, dulu itu PNS dosen itu wow banget gitu kan. Dan saya itu walaupun saya sudah membangun mimpi untuk berprofesi di bidang entah itu entertainment atau apa gitu. Itu kan saya udah bangun dan Wan kan juga tahu di Jogja gimana saya gitu kan. Betul, nah, betul. Keinginan itu saya sudah rancang gitu. Jadi kayak timeline hidup saya ke depan itu saya udah rancang. Saya akan jadi entertainment atau saya jadi waktu itu kayak presenter tapi di televisi, tapi di Jakarta dan lain-lain gitu. Tapi ternyata one day orang tua saya nelpon, saya harus balik. Saya harus balik Gorontalo. Dan kalau di Gorontalo impian orang tua itu adalah menjadi PNS gitu kan. Pasti itu. Apa pada saat itu? Zaman orang pasti itu. Nah, saya pada saat itu keinginan saya untuk apapun, saya orang yang taat apa kata orang tua. Jadi saya bersyukur itu saya menjadi orang yang tidak membantah gitu. Jadi saya yakin gitu, pasti keinginan orang tua ini adalah sesuatu yang baik. Ada gitu. hal baik di situ. Ada hal baik. Walaupun terkadang kita sebagai anak itu merasa, apalagi ego kita ya pada saat itu, wah enggak, saya pengen ini baik menurut saya gini dan lain-lain gitu ya. Tapi saya Agus Lahinta orang yang yakin orang tua itu tidak akan menjerumuskan anaknya gitu. Dan saya percaya itu. Saya percaya pasti gitu. pengen hal yang paling baik untuk anaknya. Dan you know what? Ketika saya bilang, oke, saya pulang. Terus saya mau jadi apa di sini gitu kan. Ya memang peluang pada saat itu saya memang dapat kesempatan untuk jadi dosen gitu ya, jadi dosen gitu. Dan waktu itu saya ingat banget lancar gitu saya masuknya lancar banget karena peluangnya ada dan lain-lain gitu. Banyak peluangnya. Apalagi dari Jogja. Dan pada saat itu sarjana S1 komputer itu waktu saya masuk itu belum ada gitu kan. Jadi saya tuh kayak masuk jalan tol gitu kan. Sehingga pada saat itu orang tua saya senang. Saya tidak senang. Oke, bentar. Berarti dari sejak masih pertama kali jadi dosen itu memang saya tidak senang.
Oke. Saya harus jujur di sini gitu ya. Oke. Tapi saya bilang kayak saya orang taat orang tua iya, ya. iya. Jadi ibarat rasa tidak senang saya ini ibarat obat yang pahit. Saya harus telan. Harus telan. Harus Oke, telan oke. demi orang tua saya bahagia. Iya, iya, betul. Dan Pengabdian. akhirnya long story short kesini gitu ya, saya merasa apa yang terjadi dengan saya sekarang. Saya bisa berprofesi di entertainment, saya jadi penyiar, saya jadi ini, saya jadi ini. Itu karena patuh dan taat saya sama orang tua. Karena saya yakin banget ketika kita patuh dan taat sama orang tua, maka akan dibukakan semua ini gitu. Permudah jalan. Iya. Semua Jadi itu adalah momen ketika saya merenungi, mensyukuri apa yang saya dapatkan. Saya bilang, coba ya kalau saya nggak dengar orang tua, saya nggak akan dapat semuanya gitu loh. Tapi ketika saya dengar orang tua saya seneng. Betul. Dan akhirnya saya juga merasakan kesenangan itu. Bisa jadi mungkin kalau tidak ambil peluang waktu itu manut dengan orang tua saat itu jadi dosen, tidak ada gitu. di posisi tidak saat ada ini. Gitu. Karena saya ingat banget waktu masih kecil itu kata-kata orang tua saya, bapak saya terutama gitu, bahwa ada mungkin bahasa Arabnya saya nggak hafal ya, tapi saya ingat banget kata-kata orang tua saya bahwa ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Dan saya tuh mengejar ridho orang tua. Iya. Jadi dan saya kesampingkan ego saya gitu, karena waktu itu saya sudah janjian dengan teman-teman saya kita akan berkarir di Jakarta di entertainment dan lain-lain. Saya kesampingkan ego itu demi ridho orang tua. Dan akhirnya saya dapatkan sekarang semuanya. Iya kan? Saya dapatkan semuanya gitu kan. Gara-gara ridho. Poinnya itu. Iya, betul. Oke ya. Nah, ini menarik ya. Cuman ada yang menarik tadi, Kak Agus tadi sempat spill juga pernah di dunia siaran dan sebagainya gitu. Guys, kalau Ngoni mungkin seumuran anak, Ngoni tahu itu di Celebes ada yang dia punya nama penyiar itu Teh Arya Danuarta. Beliau orangnya. Ya. Kak, waktu jadi penyiar itu berarti pas saat sudah jadi ASN, sudah jadi dosen atau? Sebenarnya belum. Nah, waktu saya jadi penyiar, ini ada menarik gitu. Saya jadi penyiar itu di Makassar malah. Di Makassar. Karir Bukan pertama menyiar itu di Makassar. Di Makassar. Itu gara-gara apa? Ketika saya memutuskan untuk pulang liburan, saya itu dari Surabaya, lah ya, kita naik kapal gitu punya kan. Rute. Naik kapal. Saya tuh mendarat di Surabaya. Di Makassar. Dengan tujuan saya akan mendarat ke Gorontalo gitu kan. Tapi pada saat itu ada pecah kerusuhan Poso. Semua jalan darat itu putus, nggak boleh ditutup. Akhirnya saya stay di Makassar. Dan saya merasa ini adalah jalan-jalan Tuhan untuk perjalanan hidup seorang Agus Lahinta. Iya. Ketika di Makassar, waktu itu saya tuh paling hobi tuh dengar radio. Iya kan? Dan tiba-tiba saya dengar salah satu radio, Merkurius FM Makassar, dan ada rekrutmen penyiar. Ya udah saya ngelamar gitu loh. Dengan saya waktu itu percaya diri banget gitu ya. Percaya diri kenapa? You know what? Kita kan dari Jawa. Yang otomatis ngobrolnya tuh bahasanya kayak gini gitu. It's ya seperti ini gitu ya. Dan di Makassar itu apalagi radio saya itu adalah radio eksekutif muda. Di Makassar. Secara otomatis syarat dari jadi penyiar itu ngomongnya dulu. Ngomong harus bagus dan sama lah ya, kalau di Makassar kan ngomongnya ada logat-logatnya. Dan itu memang agak susah gitu kan untuk seorang penyiar. Ketika saya masuk, loh ini kamu dari mana gitu loh. Saya dari Gorontalo. Loh kok nggak ada Gorontalonya tuh, kok malah Jawanya? Oh saya dari Jogja gitu kan. Dan akhirnya saya lolos. Jadi penyiar. Pertama penyiar itu di Makassar. Dan Arya Danuarta itu dari Makassar. Sebentar. Kenapa Arya Danuarta, Kak? Nah itu harus kejar dulu itu sejarahnya. Pasti ada sejarahnya. Ada sejarahnya gitu. Jadi gini, syarat jadi penyiar di radio itu ketika kita menjalani training selama 3 bulan sebelum kita buka suara gitu kan. Selama 3 bulan itu kita dilatih semuanya, brainstorming masalah musik, tren musik, berita, cara berbicara dan lain-lain gitu loh. 1 minggu sebelum kita siaran, kita diminta sama bos untuk menyediakan 3 nama. Nanti 3 nama. Bos yang akan pilih nama yang tepat. Pada saat itu saya memilih 3 nama itu, saya ingat banget. Jadi nama yang saya pilih itu nama saya sendiri, Agus Lahinta. Karena saya waktu itu udah pede banget, nama saya ini keren. Gitu. Iya. Agus Lahinta gitu kan. Walaupun mereka bilang nggak boleh pakai nama asli gitu kan. Harus pakai nama. Iya, tapi saya berani sodorkan Agus Lahinta. Kemudian yang kedua,
karena saya dari Jogja, saya tuh kayak suka banget dengan nama Dimas. Iya. Kemudian saya kasih nama saya itu Dimas Pratama. Oke, Dimas Pratama ya. Kemudian satu waktu saya lagi nonton sinetron atau apa gitu, tiba-tiba muncullah nama di layar itu Johnny Danuarta. Oh, saya pikir dari Roger Danuarta. Dan Johnny Danuarta itu bapaknya Roger Danuarta. Oke. Saya baru tahu. Saya baru tahu setelah itu Johnny Danuarta itu bapaknya Roger Danuarta. Ya, gitu kan. Saya kepikiran saya kasih nama Dimas Danuarta. Dimas Danuarta, kemudian saya kasih nama lah yang ketiga Arya Sidarta. Arya Sidarta. Oh iya, ada DP Rima ya. Iya, saya masukkan itu nama. Oke. Dan ternyata bos saya bilang, kayaknya cocok ini Arya, tapi bukan Arya Sidarta. Arya Danuarta. Oh, gitu oke. kan. Dan akhirnya jadi waktu seremonial pemberian nama itu kan kita dikumpulin, kemudian kita dikasih amplop gitu kan, dipanggil satu-satu gitu. Begitu kita buka dan ada langsung itu nama kita, wah gila, nama saya Arya Danuarta gitu kan. Dan hari itu langsung saya bilang, oke, silakan ini gunakan nama ini dan kuasailah udara Makassar. Jadi gitu. Jadi ketika dari situlah saya mulai siaran dan menggunakan nama Arya Danuarta, dan terbiasa orang-orang panggil saya Arya gitu kan. Berapa lama sih Kak menyiar di Makassar? Sebenarnya di Makassar itu saya kurang dari 1 tahun. Karena pada saat itu orang tua saya minta saya pulang. Ini menariknya di sini. Ya, jadi saya menyembunyikan pekerjaan saya ini sebagai penyiar gitu. Iya. Nah, waktu saya jadi penyiar di Makassar gitu, radio tempat saya siaran ini punya jaringan radio di Jakarta. Ya, di era tahun 2000-an itulah muncullah LaTV, televisi ANTV dan lain-lain gitu kan. Disitulah proyeksi saya untuk jadi penyiar. Saya udah bilang sama bos saya, bos, saya setahun aja ya di Makassar bos ya. Kemudian izinkan saya untuk migrasi ke radio di Jakarta gitu. Karena saya percaya ketika kita berkarir di radio di Jakarta, selangkah kita ke televisi gitu kan. Iya. Itu saya udah bangun tuh. Oke. Tiba-tiba orang tua saya itu nelpon, hey mongola yo to Makassar gitu kan. Sudah Pak, tenang, ada kerja saya gitu kan. Mongola yo bla bla gitu kan. Terus dia bilang, akhirnya kan didesak-desak, saya bilang saya jadi penyiar. Orang tua saya marah. Ya, karena di luar ekspektasi mereka. Iya gitu. Karena begini, saya ingat kata-kata orang tua saya pada saat itu. Dia bilang, apa? Kamu jadi penyiar? Ti papa mboti mailo potali pangimba seperti itu gitu kan. Kasih sekolah pangana gitu kan. Terus tiba-tiba yuk jadi penyiar gitu kan. Iya. Saya bilang, oh my god gitu kan. Tapi pada saat itu saya tidak menyalahkan orang tua saya gitu kan. Tapi kalau di kacamata mereka, kita udah sekolahin kamu tinggi-tinggi dengan menjual segalanya. Terus tiba-tiba lu cuma jadi penyiar gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya udah deh. Terus bapak maunya apa gitu kan. Kamu pulang gitu kan. Kamu pulang gitu kan. Pada saat itu saya merasa bahwa waktu itu saya memang merasa ilmu saya belum banyak gitu. Saya minta waktu 3 bulan. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi baru saya pulang gitu loh. 3 bulan lagi baru saya pulang gitu kan. Sudah. Ketika jadi ilmu saya sudah banyak gitu kan, saya pulang itu lebih ke itu tadi saya bilang, saya patuh apa kata orang tua gitu kan. Jadi waktu itu, dan pada saat saya pulang itu saya ogah banget gitu kan. Jadi begitu nyampe di rumah itu saya stres. Gorontalo di tahun 2000, you bayangin ya, saya ingat sekali, warnet itu cuma satu yang ada di Murni itu. Ya, warnet. Dan kita terbiasa dengan yang begitu bangun tidur itu ada internet, ada apa dan lain-lain gitu. Saya merasa orang yang living in the jungle, mohon maaf gitu ya. Tapi itulah kondisi pada saat itu gitu kan. Jadi kerjaan saya itu stres, tapi walaupun stres saya tidak berani untuk menantang orang tua. Karena begitu saya tiba di Gorontalo, seminggu kemudian saya langsung ke kampus. Langsung ke kampus dan langsung di ACC pada saat itu saya untuk jadi dosen honor pada saat itu. Ya, pada saat itu, dan itulah awal di mana saya berkarir di kampus. Dan ketika saya berkarir di kampus,
ternyata orang tahu saya adalah penyiar dan saya tidak bisa melupakan itu. Akhirnya saya melamar di radio, diterima juga. Setahun kemudian Gorontalo Televisi buka, saya ngelamar, diterima juga jadi penyiar TV. Penyiar TV, jadi oke lah, masih ada lah gini, masih punya gitu televisi kan. Ya. Ada televisi dan saya kan penyiar televisi pertama di Gorontalo. Iya. Iya kan. Itu nggak bisa dibantah gitu kan. Silakan ditanyakan gitu kan. Di situ gitu kan. Kemudian keinginan saya untuk jadi MC terjadi juga gitu kan. Saya jadi MC juga. Dan akhirnya sampai sekarang gitu kan. Terus akhirnya punya kerjaan yang sesuai dengan passion di bidang fashion juga. Akhirnya kejadian juga di public speaking, kejadian juga. Dan saya akhirnya merasa bahwa pekerjaan saya bukan cuma satu gitu loh. Pekerjaan saya itu banyak. Gara-gara apa? Ridho orang tua. Kuncinya di situ. Kuncinya itu. Oke. Nah, ada yang menarik Kak di sini Kak. Ini kan dosen dari tahun berapa sih Kak ya? 2000. Saya itu masuk 2000 akhir. 2000 akhir. Oke. Saya terangkat 2021. 2021. Jadi tidak sampai 2021. setahun ya. Iya, tidak nah, setahun. Dari 2021 ini kan di samping jadi dosen, itu ada menyiar, ada di GoTV, MC, Celebes juga ya. MC dan sebagainya. Nah, Anda penasaran nih, waktu mengatur waktunya, waktu itu, karena pasti ya, apalagi baru jadi kasana dosen kan, baru terangkat jadi dosen, betul. Jadi pada saat itu ya sebagai dosen baru dan waktu itu memang saya orang yang waktu saya menjadi dosen itu saya agak susah bilang ini pekerjaan sampingan dan jadi di mind setting saya itu semua pekerjaan yang saya lakukan itu main job. Nggak ada gitu, sehingga main job itu ketika kita memunculkan main job di dalam mind setting kita akan menjadi seorang yang profesional. Betul. Gitu kan. Totalitas gitu kan. Jadi saya akan starting dari dosen baru di awal-awal saya gitu loh. Saya ingat banget di pikiran saya itu jadi dosen itu from 9 to 5. Iya. Jadi saya itu dari jam 8 turun dari rumah, berarti udah tugas jam 9, jam 5 itu keluar gitu. Mau ada apa dan tidak, pokoknya lu duduk ngapain gitu, ngerjain apa gitu. Pokoknya from 9 to 5 gitu. Zaman itu Senin sampai Sabtu malah gitu. Kalau sekarang kan 5 hari kerja ya, kalau itu jam Senin sampai Sabtu. Kemudian sore jam 5 itu saya langsung ke Gorontalo TV. Jadi waktu itu Gorontalo hari ini selama 3 tahun itu presenternya saya. Selama 3 tahun. 3 tahun setiap hari. Anda bisa bayangkan begitu sore, halo apa kabar Gorontalo, bersama saya Agus Lainta, inilah Gorontalo hari ini. Gitu kan. Selama 3 tahun gitu kan. Jadi itu jadwal saya. Jadi jam 5 saya ke studio, kemudian saya belajar skrip, ya kurang lebih 2 jam sampai jam 7. Jam 7 kita siaran dan live. Dan live gitu kan. Pada saat itu, ya karena saya presenter pertama, saya tuh berani live gitu loh. Kebanyakan orang yang nggak berani live mungkin perangkatnya semua ready gitu. Tapi ketika presenternya salah, itu fatal gitu ya. Betul. Saya kalaupun salah, saya bisa ngeles dengan cara yang natural gitu lah. Itu karena juga sudah punya pengalaman waktu di Makassar. Gitu kan. Itu jam 7 sampai jam 8. Jam 9 saya siaran Celebes sampai jam 12. Jadi habis kelar siaran jam 8, itu saya ke Celebes siaran lintas kelam. Jadi siaran malam gitu kan. Sampai jam 12. Jam 12 saya pulang. Besok pagi lagi seperti itu. Nah, ada yang menarik pada saat itu, ya kan waktu itu kan saya masih ya membangun lah. Jadi kayak belum ada asisten atau apalah gitu. Bahkan belum ada khusus orang yang mohon maaf itu nyuci baju saya gitu. Iya. Jadi saya tuh hari Minggu itu jadwal nyuci baju. Tumpuk satu kali semua. Hari Minggu itu jadwal nyuci baju dan jadwal istirahat ya. Bersyukur waktu itu belum ada mall ya. Jadi nggak ada tuh kayak nongkrong atau apa gitu. Jadi benar-benar saya itu kerja. Jadi kerja dosen habis itu. Nah, menariknya jadi penyiar radio. Jadi saya merasa, bayangin ya, lu kerja jam 9 sampai jam 12 malam, lu dengerin lagu-lagu yang kamu paling suka. Dengerin lagu-lagu yang kamu paling suka di ruangan bagus, nyapa orang, terus dibayar. Iya. Menyenangkan. Betul. Jadi kalau mau dipikir itu kan puncak dari kecapean seharian gitu loh. Iya, dari pagi sore iya kan, kayak gitu kan. Dan di situ itulah kenapa saya bilang saya selalu menyenangi semua pekerjaan saya.
sehingga profesionalitas kerja itu akan muncul. Oke, gitu. berarti fokus bukan fokus apa arti fokus menurut Kak Agus berarti bukan hanya fokus di satu tapi Fokus di semua. Fokus di semua. Totalitas di semua. Totalitas gitu. Sehingga ketika ada orang nanya gitu, pekerjaan kamu apa? Pekerjaan saya ini dan ini. Oke, tidak Sampingan nggak ada gitu loh. Ah. Nggak ada gitu. Karena dan ini juga mungkin untuk yang lain gitu. Ketika kita ngomong sampingan maka akan ada di situ dalam diri kita yang bilang, udah ini kan sampingan ya, udah biasa aja gitu loh. Tapi kan ketika kita mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan saya and I have to be professional in this job gitu, maka saya akan benar-benar gitu dan itu akan terimplementasi pada hasil. Betul. Gitu Iya, lah, iya, kurang sepakat, lebih sepakat. seperti itu. Oke, cuman dari tadi Kak, Ana penasaran tadi. Ini semua oke, dosen oke, penyiar TV, penyiar radio gitu. Belum terjawab pertanyaan pertama tadi. Waktu kecil memang apakah ini kan sudah jadi dosen nih, sudah penyiar. Iya, iya. Apakah ini yang memang jadi tujuan gitu? Oke. Atau Sebenarnya mengerucutnya ke pekerjaan, saya nggak pernah punya bayangan kecil itu mau jadi apa. Pada saat kecil saya pengen jadi apa itu. Nggak ada kayak spesifik. Kalau mungkin dulu kan pengen jadi dokter, pengen jadi astronot insinyur. lah, Saya tuh malah nggak ada kayak gitu. Kamu mau tahu apa saya pengen jadi apa? Saya pengen jadi orang senang. oke. Saya pengen General jadi ini. iya, general. Jadi dan akhirnya begitu saya berada di posisi ini, ketika saya refleks ke masa kecil, oh iya saya kan nggak pernah bilang saya pengen jadi dokter, yang pengen penting jadi senang insinyur. Saya hanya pengen jadi orang senang dan mohon maaf ya, saya pengen jadi orang yang ketika saya menginginkan sesuatu, saya bisa gitu loh. Oke. Yang intinya saya bukan jadi orang kaya sih, bukan. Saya pengen jadi orang yang berkecukupan gitu. Yes, oke, gitu oke, kan. iya. Jadi saya tuh kalau ditanya kayak tadi gitu ya, saya bilang saya masih kecil nggak ada kayak pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi yang spesifik itu nggak ada. Dan akhirnya terbukti kan nggak ada spesifik pekerjaan saya. Tapi intinya apa yang saya inginkan saya bisa karena tujuan saya itu saya pengen jadi orang senang. Oke, berarti apa yang Kak Agus lakukan saat ini itu menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Karena balik lagi bahwa saya udah memulai itu dari kurang lebih 7 tahun yang lalu bahwa saya punya goal yang besar itu adalah menikmati hidup. Atau menarik. Iya, kalau Wawan lihat itu di postingan-postingan saya kalau tentang hal-hal yang menyenangkan itu ada hashtag celebrating life. Jadi saya selalu segala sesuatu itu saya nikmati hidup itu, saya rayakan hidup itu gitu. Termasuk Anda ingat dulu banget zaman-zaman blogger gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Ada Kak Agus itu pernah jadi ini di ACI ya, Cinta Indonesia yang Detik. Iya. Jalan-jalan. Nah, itu 2000 berapa? 2010 ya, 2010. Itu kan sudah jadi dosen, penyiaran sebagainya juga sudah masuk. Ini satu bulan kalau nggak salah. 1 bulan. 1 bulan full. Nah, waktu itu apakah sempat terpikir, kayaknya kita punya, kayaknya ini deh pekerjaan yang harusnya gue lakuin dari dulu karena ini menyenangkan. Apakah waktu itu ada kepikiran gitu? Pada saat itu kebetulan waktu ACI itu kan traveling. Iya. Kalau dipikirkan dulu itu traveling itu kan ada 2, mau koper atau backpacker. Ya. Iya kan. Saya udah banyak koper. Oke. Udah banyak banget saya koper gitu kan, bawa koper. Nah, ini tuh backpacker. Iya. Jadi nah terkadang saya itu menginginkan sesuatu challenging in my life gitu loh. Betul. Dan saya backpacker itu di daerah timur, di NTT. Di daerah-daerah di pedalaman, di apa gitu. Saya pengen nge-challenge diri saya gitu kan. Dan akhirnya ya itu tadi sama seperti prinsip hidup saya ketika melakukan sesuatu saya harus totalitas. Ketika backpacker itu benar-benar saya backpacker. Benar-benar backpacker. Mohon maaf gitu misalnya saya tidak mandi, saya pernah tidak mandi 1 minggu. Saya pernah tidak mandi 1 minggu gitu. Saya pengen ngerasain. Bahkan ada hal yang lucu gitu kan. Jadi kan kita berdua nih, teman saya juga kan udah naik gunung apa gitu. Kita nggak mandi karena emang waktu itu kan emang susah banget mandi gitu kan. Karena mungkin gini ya, kalau kita misalnya you berdua jalan sama saya gitu kan, terus kita nggak mandi, kita pasti bau ya. Pasti. Karena kita sesama bau, kita pasti tidak akan rasa, kamu bau, tidak. Gitu kan. Saya baru merasakan kalau badan saya bau itu ketika saya di bandara. Orang-orang wah ternyata saya ini bau. Oh iya saya belum mandi gitu kan. Seminggu saya belum mandi gitu kan. Dan itu hanya bisa saya temukan ketika saya backpackeran gitu. Oke, berarti itu jadi
hal yang dikerjakan yang menyenangkan, berarti menyenangkan. Termasuk pekerjaan juga itu ya. Walaupun kadang ada orang lihat, seorang Agus Lahinta. Oke. Tapi bagi saya nggak ada salahnya gitu kan. Kita menikmati. Nah, itulah apa yang saya bilang, bahwa saya ingin menikmati hidup. Masing-masing orang kan beda gitu. Saya nggak boleh misalnya, ini versi saya loh, kamu harus nggak bisa seperti itu gitu loh. Karena kan senang itu kan relatif. Menyenangkan itu relatif. Betul. Oke. Nah, sekarang gini gitu. Beberapa hari beberapa minggu ya, kayak minggu lalu gitu, muncul satu postingan di akun Instagram seorang Agus Lahinta tentang pengunduran dirinya dari dosen. Nah, kalau saya misalnya kasih connect dengan yang tadi yang orang perbincangkan, yang viral juga mungkin sebentar lah orang bahas itu. Cuman apakah berarti dosen sudah tidak menyenangkan karena sudah mau mundur? Mohon maaf ya. Setiap orang itu punya goal dalam hidup. Sepakat. Anda dalam kehidupan ada goal. Iya, di betul. Pekerjaan apapun itu, saja gitu. Kita masing-masing ada goal. Kebetulan di dosen atau di ASN sebagai dosen ini, saya itu sudah tidak punya goal lagi sejak mungkin 3 tahun lalu. 3 tahun lalu saya udah nggak punya goal, pengen jadi apa, pengen seperti apa saya ke depan sebagai dosen gitu. Bahkan kalau dirunut gitu ya, kan kita tuh ada penjenjangan tuh, golongan pangkat dan lain-lain, jabatan gitu ya. Saya ingat pangkat terakhir saya 4A. Saya 4A loh. You know what? Kapan itu 4A saya? 12 tahun yang lalu. Harusnya sekarang kan kalau bisa tiap 4 tahun kan? Harusnya saya 4C. 4C ya? Iya. Dan 4A 12 tahun yang lalu itu, saya ini dosen sekarang 22 tahun kan? Iya. Artinya 12 tahun yang lalu, ada 10 tahun yang ke belakang kan dari saya pertama dosen. Nah, 10 tahun ke belakang itu, saya itu dalam 10 tahun saya bisa naik pangkat dari 3A, 3B, 3C, 3D. 4 kali naik pangkat dalam 10 tahun. Iya, dengan golongan saya dari asisten ahli, lektor kepala. Lektor kepala itu satu tingkat di bawah guru besar. Saya berada di posisi lektor kepala 4A. Dalam 10 tahun kemarin. Iya. Dalam 10 tahun itu saya ambil itu. Jadi ketika saya jadi PNS, saya punya goal. Tiap 2 tahun saya harus naik pangkat, naik pangkat dan lain-lain. Ketika saya 4A, disitulah kesibukan saya begitu banyak gitu. Sehingga ya itu tadi, yang mana nih? Udah ini dulu. Tiba-tiba muncul lagi bisnis saya rumah karao. Iya, di tahun 2014 makin sibuk lagi. Akhirnya ini keteteran dan saya begitu yakin, gila 12 tahun saya nggak ngurus kepangkatan. Di satu sisi teman-teman saya yang seangkatan dengan saya, ini kalau saya bisa jujur pada saat ini gitu ya, kita berteman. Jadi angkatan pertama di jurusan saya itu 5 berteman. Kita terangkat bareng. Dan kita apaan semua. Mereka semua ini udah doktor semua. Yang salah satu itu ini tinggal mau ujian akhir gitu. Saya support, saya syukur mereka, saya bangga gitu kan. Di 4 orang ini, yang satu sementara dokter, yang satu ini jadi pejabat tinggi di kampus, yang 2 pejabat tinggi di fakultas, dan saya apresiasi, senang banget ketika mereka jadi gitu kan. Terus saya bilang, terus lu begini-gini aja gitu kan. Iya. Terus akhirnya saya bilang, lah, jadi saya dan saya itu saling berinteraksi. Lah, terus kamu begini-begini aja gitu kan. Lah, terus saya, lah, kamu kan nggak mau studi, kamu kan udah nggak punya goal, ngapain sih kamu oh iya ya. Lah terus ngapain kamu di sini? Iya kan? Iya. Di sini tuh bukan tempat kamu. Ini saya jawab sama pertanyaan saya. Oh iya juga ya. Ya udah. Tapi ketika saya sampaikan ke teman-teman saya ini, mereka memang agak, ngapain kamu tinggal saya gini? Enggak, saya sudah senang kalian udah jadi. Cuman karena saya merasa bahwa saya nggak ada goal di sini gitu, ngapain gitu loh. I'm doing something in vain. Saya melakukan hal yang sia-sia menurut saya ya, saya gitu ya. Karena sejatinya segala sesuatu aktivitas, baik itu pekerjaan, baik pun itu hidup, ada goal, ada tujuan gitu loh. Jadi ketika tidak ada tujuan ya, sederhana itu saya berpikir seperti ini. Sekarang dosen-dosen di jurusan saya itu makin banyak. Ketika saya masih berada di situ, saya menjolimi yang lain dong.
Harusnya peluang-peluang yang lain dapat karena ada saya di situ, maka mereka akan susah. Ya saya take out agar supaya saya bisa memberikan peluang untuk mereka. Oke. Sesederhana itu saya berpikir gitu. Anda penasaran, ini ada kan Anda baca itu Kak. Ada 8 poin. 8 poin yang diposting gitu di Instagramnya. Kak Agus itu ada 8 poin gitu. Ini lah. Iya. Saya tidak fokus lagi mengajar dan melaksanakan segala kegiatan sejak tahun 2020, tidak lagi goal tadi kita ini gitu. Merasa berdosa ke mahasiswa gitu. Ada kenaikan pangkat juga tidak diurus, gitu, mengurus administrasi. Ada 8 poin lah. Nanti teman-teman tolong muncul di layar atau langsung ke postingannya Kak Agus Lahinta gitu. Cuman gini, anak apakah kan waktu pertama ini dengan mengajar, kemudian siaran dan sebagainya masih inilah masih oke lah ini ngaturnya kan waktu zaman 10 tahun pertama gitu. Makanya dapat goalsnya itu Kak Agus bisa dapat gitu. Apakah itu muncul ketika Rumah Karau hadir 2014 sehingga makin banyak, kemudian ada Kak Agus juga jadi MC dan MC termahal di Gorontalo guys. Kalau undang Agus Lahinta jangan pikir murah. Apakah tetap tambahan job seperti itu yang apalagi Kak Agus bilang tadi kan semua jadi main job. Iya. Gitu. Saya tidak bisa munafik, mungkin juga itu salah satunya gitu kan, karena itu tadi saya tidak mau setengah-setengah gitu kan, saya harus fokus gitu ya. Ketika ada yang setengah-setengah, mendingan saya cut gitu kan. Sama seperti kalau nggak salah, kalau saya harus sampaikan di sini gitu bahwa sebenarnya sebelum saya bikin Rumah Karau itu kan saya punya bisnis speaking club. Sekolah public speaking gitu yang kan. Yang sekarang itu sudah di Rumah Karau itu di depan kamar itu ada kelas, ingat sekali itu. Gitu kan. Nah, ketika saya speaking club itu masih jalan ketika Rumah Karau ada. Tapi Rumah Karau masih di rumah. Rumah Karau masih di rumah itu jalan juga gitu. Cuman aduh ini agak susah nih. Susah gitu. Jadi akhirnya saya harus berbesar hati untuk meng-cut itu walaupun sampai sekarang orang-orang masih nanya gitu, ada kelas enggak? Kelas private enggak apalah. Saya bilang aduh saya enggak ada waktu gitu kan. Jadi karena intinya gini, di situ pasti saya dapat duit. Tapi ketika kita jadi capek dari apa ya, terus ngapain lu ada duit terus lu capek banget gitu kan. Sesederhana itu saya berpikir gitu kan. Kemudian ya benar itu alasan yang mendasar. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus ibaratnya gini loh. Ya itu tadi ada poin nomor 3 ya, saya merasa berdosa gitu ya kepada mahasiswa gitu kan. Mahasiswa itu senang banget dengan saya gitu kan. Iya. Bimbingan itu kalau ya udah kamu kerjain ini, gini kamu bikin seperti ini, dan saya tuh orang yang karena saya tahu kesibukan saya bisa di mana-mana, saya tidak pernah membatasi mahasiswa itu harus ketemu di kampus. Dimanapun. Gitu, bahkan saya sementara nge-MC, saya sementara lari, saya sementara bahkan pernah ada saya baru tiba di bandara dan begitu tiba itu saya harus ke Paguyaman. Saya bilang saya mau ke Gorontalo tapi bisa ketemu di bandara. Gitu. Saya layani gitu kan. Karena saya tidak boleh egois untuk membatasi atau mengeksklusifkan ketemu mahasiswa di kampus, sedangkan saya orang yang jarang di kampus gitu kan. Sehingga kadang tuh gondok juga sih misalnya, aduh kayak saya nggak ada waktu istirahat. Saya pernah nilai itu harus ini lucu banget. Aduh, tapi saya menyenangi hal itu gitu ya. Nilai itu harus masuk sebelum jam 12.00 gitu kan. Dan ada satu mahasiswa yang ibaratnya tuh tinggal nilai saya tuh yang belum keluar, punya dia. Dan sebenarnya itu salahnya dia karena dia tidak pernah masuk kelas saya gitu kan. Begitu saya pulang dari MC, kurang lebih itu udah mau dekat 11:30 malam, karena habis pulang MC saya nongkrong dulu terus balik rumah 11:30, tiba-tiba dia nunggu dong di depan rumah saya. Posisi lagi capek banget. Cuman saya langsung, kamu dari mana? Mohon maaf, saya dari Batu Da'a. Saya udah membayangkan. Jadi saya minta dia duduk di depan saya sambil edit daftar nilainya dia yang notabene itu kesalahannya dia gitu kan. Dan itu selesai di 2 menit sebelum closing. Gitu kan. Saya bilang, aduh ya Allah. Tapi saya mau marah juga enggak.
saya berhak marah dong. Iya, karena itu kesalahan dia juga. Tapi saya melihat bahwa saya dulu pernah jadi mahasiswa. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu beberapa salah satu poin yang kenapa mahasiswa suka gitu kan. Cuman saya merasa bahwa makin ke sini saya udah nggak 100% lagi gitu. Sehingga saya merasa itu tadi saya bilang kayaknya saya berdosa banget deh sama mahasiswa. Mendingan saya harus relakan semua ini, saya harus lepas semua ini agar supaya mahasiswa mendapatkan dosen yang mau 100% totalitas untuk mereka gitu kan. Jadi itu sih kurang lebih detailnya. Cuman informasi ini apa berita ini bagaimana dengan teman-teman di kampus dan sebagainya gitu. Awalnya tuh mereka yang menolak gitu. Menolak itu karena ya adalah mereka masih membutuhkan saya, mereka membutuhkan kebersamaan dan lain-lain. Cuman saya mencoba buka kepada mereka bahwa prinsip hidup saya. Saya bilang prinsip hidup saya itu saya ingin menikmati hidup saya gitu loh. Saya ingin menikmati hidup saya gitu loh. Saya tidak mendapatkan untuk menikmati hidup itu di sini secara 100% gitu kan. Kemudian ketika saya tidak menikmati, kemudian saya melakukan secara setengah-setengah, saya agak berdosa nih. Zolim gitu. Saya makan gaji buta gitu kan. Saya bilang saya makan gaji buta nih, saya nggak mau seperti itu. Tapi saya bilang sama mereka, dia bilang, ya saya ini tetap bagian dari lembaga ini. Saya kan pensiunan UNG. Saya kan pensiunan gitu kan. Nanti saya tiap acara kalian undang, saya datang gitu kan. Kayak gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu dan saya tidak membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan mereka. Karena ternyata keinginan ini sebenarnya saya udah sounding 10 tahun lalu. Saya udah pernah sounding. Minta untuk 10 tahun lalu itu di mana saya mulai membuat rumah karao. Jadi saya bilang aduh kayaknya saya nggak bisa gitu kan, saya harus kesini. Tapi Pak belum bisa Pak begini. Saya nunggu. Nah di 10 tahun itu saya udah karena mungkin nggak udah passion jadi ogah-ogahan aja gitu kan. Tidak 100% lagi gitu. Jadi ya mereka udah nggak kaget lagi gitu loh. Ada bisa jadi mungkin muncul pertanyaan gitu. Kan sekarang siapa sih yang tidak kenal rumah karao gitu? Iya kan di Gorontalo. Wah bahkan juga Pak Jokowi pakai pernah ini kan. Nah ada yang mungkin berpikiran gini. Ya udah kalau misalnya memang mau mundur dosen gitu, info aja gitu alasannya ya udah karena memang mau fokus di rumah karao. Kenapa harus bikin 8 poin ini? Gitu? Gini. Sebenarnya kalau ini juga harus saya katakan gitu. Ada juga orang menanyakan, pengen membesarkan rumah karao. Sebenarnya kalau mau jujur Wan ya, rumah karao itu sekarang, saya tanpa maksud menyombongkan diri ya, gitu ya. Saya merasa bahwa rumah karao itu udah besar. Udah besar gitu ya. Dari segi bangunan keren dari segi yang lain juga, saya merasa itu udah besar, gitu, udah besar. Kemudian di rumah karao itu sistemnya udah berjalan. Jadi sistem dari pengrajin ke admin, dari admin ke bagian penjahit, dari admin ke klien-klien, SOP untuk menghadapi klien, menghadapi pesanan, bahkan sampai ke target per bulan itu saya udah bikin gitu. Udah jalan gitu kan. Itu yang terjadi kenapa saya tuh kemarin di 2 tahun belakangan atau 1 tahun setengah belakangan ini saya banyak ke mana-mana bahkan ke luar negeri gitu. Iya kan? Dan rumah karao jalan gitu tanpa kan. ada Kak Agus di situ sudah jalan. Tanpa ada saya itu yang saya senangi gitu kan. Sehingga ketika ada yang mengatakan seperti itu sebenarnya nggak 100% benar atau ingin membesarkan rumah karao, ingin fokus di rumah karao. Saya di rumah karao itu dalam seminggu saya datang ke rumah karao kontrol itu cuma 3 kali. Padahal cuma logisnya itu. Itu cuma 3 kali dalam seminggu. Selebihnya saya cuma pantau lewat CCTV. Selebihnya lewat CCTV gitu kan. Jadi saya tidak orang yang walaupun ada ruang kerja saya tidak boleh datang ke atas laporan, enggak. Rapat rumah karao internal setahun, Bang tahu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Selebihnya saya lebih mempercayai mereka. Saya mau mereka berbuat kesalahan. Biar bisa belajar dari bisa belajar dari kesalahan gitu kan. Walaupun ketika mereka berbuat kesalahan misalnya saya marah dan lain-lain, tapi saya minta jadikan ini pelajaran gitu. Nah, sehingga alasan karena rumah karao juga itu enggak 100%. Tidak 100% benar gitu kan. Pekerjaan MC yang kayak Wawan bilang tadi boleh dicek gitu kan.
Di sebulan itu saya nge-MC paling ya 4 kali atau 5 kali udah paling top. Makanya kenapa harganya mahal itu karena tidak sama orang mau pesan. Iya, saya hanya pengen saya kerja 5 kali udah sama kayak misalnya yang lain. Kerja sebulan, setahun malah. Gitu. Okay. Jadi makin selektif gitu. Karena tujuan besar saya itu tadi, saya pengen menikmati hidup saya. Ya. Dan itu tuh ada hubungan dengan kenapa saya pensiun gitu kan. Kenapa saya pensiun? Ini tuh yang agak susah saya jelaskan kepada orang-orang di sini. Coba siapa tahu di sini Kak. Saya agak susah gitu. Jadi gini, orang pasti akan deny kalau saya bilang sebenarnya saya ini udah tua. Orang akan deny, orang akan bantah itu. Iya. Kenyataannya saya udah tua. Karena ya penampilannya seperti ini guys. Kenyataannya saya udah tua gitu kan. Saya udah tua gitu kan. Prinsip hidup saya adalah saya pengen di usia tua saya, saya pengen nikmati usia tua itu dengan saya bisa nikmati. Saya bisa nikmati. Gitu. Saya nggak mau nikmati usia tua itu di, mohon maaf, amit-amit di rumah sakit. Saya nggak mau. Iya kan. Atau ketika saya jalan-jalan saya harus misalnya, mohon maaf, amit-amit di kursi roda. Saya nggak mau, gitu kan. Atau saya hanya duduk aja di rumah gitu melihat apa yang saya nggak mau gitu. Orang yang lewat lalang di depan jalan. Jadi ketika saya ada kesempatan ya saya harus nikmati dengan seluruh panca indera saya ini bisa menikmati itu. Masih bisa saya nikmati. Masih produktif gitu kan. Kemudian kan saya berpikir gitu loh, kenapa cepat banget gitu kan. Sebenarnya kan saya udah bilang pekerjaan saya tuh banyak banget gitu kan. Iya. Kita tuh udah kerja ya nggak sampai mati sih, kerja dan lain banyak begini, terus begitu kesini lu nggak mau nikmati hasil pekerjaan itu gitu loh. Saya nggak mau yang saya kumpulin ini malah saya berikan ke, mohon maaf, rumah sakit, ke beli obat-obat, gitu. Saya nggak mau gitu kan. Jadi saya pengen nikmati, makanya ini hubungan dengan hobi saya yang sekarang yang menurut orang tuh gila gitu ya, lari sampai ke luar negeri. Ya, kemarin itu ada postingan itu di luar negeri gitu, Pak. Karena saya bilang inilah inti dari celebrating life versi Agus Lahinta. Kita harus nikmati hidup kita gitu loh. Iya kan? Jadi ngapain lu kerja kemudian tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati atau duitnya disimpan tiba-tiba lu sakit gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu emang agak susah kan diterima kan? Kamu aja mungkin susah gitu kan? Masih ini mungkin biar clear ke teman-teman yang lain gitu. Menikmati kenapa tidak yang lain yang di ini? Bisa jadi mungkin ada pertanyaan itu. Kenapa harus yang dosen yang harus dipensiun dini kan? Kenapa mungkin tidak? Karena kan rumah karo bisa autopilot. Dosen tuh ya beda dengan misalnya saya pegawai Pemda. Atau ASN, sorry ASN di ASN daerah, staff gitu ya. Dosen itu kan harus belajar. Harus belajar. Saya ingat banget dulu di awal-awal saya itu belajar coding loh, ngajar coding. Saya ngajar ini ya, saya ingat banget. Saya ngajar coding, saya ngajar yang untuk website, saya ngajar desain grafis, iya kan? Saya ngajar mata kuliah seperti itu karena sehabis ngajar saya belajar bikin ini, desain ini gitu kan. Pokoknya saya belajar gitu kan. Saya tidak boleh pungkiri mahasiswa kita sekarang itu pinter-pinter, luar biasa iya, gitu betul. Kan. Dan saya selalu bilang gitu sama mereka gitu bahwa kalian sekarang boleh tidak belajar dari saya tapi belajar dengan internet dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan perkembangan yang begitu besar, saya nggak bisa ngikuti ini lagi. Kemudian kita logika berpikir sederhana saya, otak kita ini kan dibagi-bagi. Ada ini. Seorang profesor pun dia tidak akan maha tahu semuanya. Dia spesifik ke satu bidang. Yang dia menguasai. Agus Lahinta kan Anda tahu banyak banget gitu kan. Baru ngomongin rumah karo aja saya harus belajar marketing, digital marketing, branding, jualan, produksi. Belum karakter karyawan dan lain-lain. Baru desain itu baru satu bidang. Belum MC, ketemu dengan klien yang seperti ini, maunya seperti ini, bajunya begini dan lain sebagainya.
masuk lagi di sini, ya kan? Oh, Belum lagi rumah kalau belum lagi dosen sekarang dituntut harus masukin laporan ini dan ini dan ini dan ini. Hancurlah otak saya gitu kan. Di mana lah waktu saya untuk me time, nggak ada gitu kan. Makanya padahal ini tidak jadi menyenangkan. tidak jadi menyenangkan gitu kan. Tidak jadi menyenangkan. Dulu itu saya tuh begitu nyampe rumah itu saya nggak ada waktu untuk nonton. Nggak ada waktu. Sekarang, tiap hari harus ada. 20 episode habis satu hari. Oh enggak juga gitu. Tidak seperti itu. Gitu. Minimal satu film Netflix. Oke. Ya kan? Kalau udah yang episode-episode begitu, saya tuh kalau udah ini kebanyakan deh, udah ada stop, gitu kan. Nanti pekerjaan lainnya, saya masih logic berpikir seperti itu. Iya. Gitu. Itu. Jawab ya teman-teman. Tapi ada satu Kak yang bikin penasaran gitu. Nah ini mungkin juga menjawab penasaran teman-teman yang dari tadi nonton gitu pasti pengen ini gitu. Ada yang bilang gitu, pengunduran diri Kak Agus ini bertepatan dengan ada berita yang sempat viral waktu Pak Anies Baswedan datang desak Anies dan kemudian diproses Bawaslu. Ada yang bilang ada kaitannya dengan itu gitu. Nah, siapa tahu ini bisa dijelaskan ke teman-teman. Sebenarnya jujur nggak ada. Nggak ada kaitannya. Jadi saya itu baru menyadari kan banyak banget teman-teman yang report ke saya gitu. Walaupun mereka itu takut nge-report ke saya, memberitahukan ke saya gitu kan. Sebenarnya karena ketidaktahuan saya sih. Karena gini, banyak orang di luar sana tidak tahu saya ASN. Iya kan. Yang belum yang tidak pernah mungkin temanan ketemu lama dengan Kak Agus. Banyak orang tidak tahu saya ASN. Cuma dari sosmed. Karena baik secara personal branding saya di sosial media pun tidak ada. Silakan cek Instagram saya, apakah ada postingan saya yang misalnya mengajar. Nggak ada. MC. Bahkan di bio saya pun nggak ada gitu kan. Jadi hanya kreatif director Rumah Karao, profesional MC dan Berlin Marathon finisher. That's it gitu loh. Nggak ada tuh ya kan. Dan saya karena memang nggak merasa saya ASN gitu, tapi karena memang status ya itu kan karena saya itu. Dan saya melakukan hal itu ya karena mungkin kalau saya merasa saya secara pribadi it's fine karena saya merasa saya bukan ASN walaupun statusnya seperti itu. Tapi ternyata memang secara aturan nggak bisa dan akhirnya saya dapat teguran seperti itu. Dan itu udah diinfo sama pimpinan saya dan saya respect sama pimpinan saya. Sejak itu saya no. Sejak dapat peringatan dari pimpinan saya respect kepada mereka dan saya harus no gitu kan. Dan pada saat itu dilalah bersamaan dengan itu berkas pemasukan saya itu masuk juga gitu loh. Jadi memang sebenarnya berkas permohonan saya itu udah masuk gitu kan. Kemudian muncul ini gitu loh. Isu ini muncul ini. Sehingga saya itu sebenarnya akan speak up pensiun dini saya itu nanti setelah selesai pensiun dini gitu loh. Setelah selesai gitu kan. Saya akan speak up gitu. Dan saya tipikal orang seperti itu. Ketika kayak misalnya saya dapat beasiswa ke Australia itu nanti ketika congratulations kamu dapat baru saya speak up gitu kan. Masih proses ini baru lolos tahap pertama kedua itu saya nggak pernah gitu. Begitu juga dengan ini. Tapi ketika ada ini saya juga nanti orang-orang hubungkan dengan ini. Makanya saya ngomong langsung gitu kan, langsung posting gitu. Meskipun ini lagi sementara proses. Jadi nggak ada gitu loh, nggak ada hubungan dengan itu karena memang saya secara pribadi juga ya itu tadi alasan yang saya sampaikan tadi gitu kan. Jadi mohon maaf itu nggak ada hubungan. Gitu. Dan itu sudah beres. Sudah beres, tidak ada masalah. Jadi itu ya guys, clear guys. Cuman by the way tadi Ana sempat notice gitu, beasiswa Australia itu beasiswa apa Kak? Itu short course dan ini menarik ya. Nah, ini juga informasi Wawan ya. Informasi untuk teman-teman. Tapi kayaknya ini langsung aja saya ngomong mumpung saya masih ingat. Sekarang lagi buka yang kayaknya cocok kamu harus ikut. Nanti saya kirim linknya karena itu khusus penggiat sosial media karena ini berhubungan dengan informasi gitu. Nanti saya kirim linknya. Sip. Kamu harus ikut. Siap. Karena kayak ini tahun ini ada lagi teman saya satu karena dia perempuan karena itu khusus beasiswa untuk perempuan. Saya bilang kamu harus ikut. Nanti saya bantu gimana ngisi-ngisinya gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan pemerintah Australia itu sering banget memberikan beasiswa. Di dalam setahun itu ada 12 beasiswa short course. Short course gitu kan. Hanya 2 minggu di Australia gitu. 2 minggu dibiayai full funded gitu kan. Nah, waktu itu saya dikirimi teman link lewat inbox Facebook.
Oke. Katanya gini, kamu ikut ini cocok buat kamu. Oke. Saya coba pelajari dan itu memang cocok. Karena beasiswa ini khusus untuk pelaku industri kreatif UMKM cocok. yang ada di Indonesia Timur. Oh, Lebih spesifik kan Indonesia Timur gitu kan. Akhirnya ya udah saya nothing tulus ngikut gitu, apply gitu kan. Saya apply dan saya bersyukur teman kita Rizal Kasim yang di Jogja. Saya minta surat karena ada letter dari teman gitu kan yang untuk merekomendasikan. Saya minta dia untuk rekomendasikan karena dia partner kerja saya gitu kan, dan dia membuat resume yang bagus lah gitu kan. Udah, akhirnya saya lolos, kemudian proses seleksi, akhirnya jadi, dan akhirnya saya berangkat gitu loh. Oke. Di sana apa saja sih Kak yang short course 2 minggu itu? 2 minggu itu karena waktu itu kita belajar kita di-handle langsung oleh profesor yang ada di Monash University di Melbourne kebetulan ya, di Australia. Jadi kita itu mengunjungi industri kreatif yang ada di sana gitu. Kita mengunjungi industri kreatif. Jadi tiap hari itu kita datang ke industri kreatif yang beragam gitu ya. Yang ada jadi di sana. Ada di sana gitu kan. Kemudian kita belajar tentang market Australia. Seperti apa, kultur Australia seperti apa gitu, seperti itu. Jadi intinya itu lebih ke bagaimana kita tuh ada brainstorming tentang Australia yang ada hubungan dengan bidang kita. Karena saya UMKM, maka saya harus bagaimana bisa UMKM saya itu ada cerminan dari Australia. Dan selama di sana kita dapat tugas, kita harus bikin project award. Project award itu yang nantinya kita akan presentasikan di akhir jadi setelah balik dari Australia kita akan ada lagi 3 hari. Itu dibiayai juga, kita harus presentasikan itu gitu. Nah waktu itu saya bikin project award-nya itu ada 3. Sebenarnya cuma 1, cuman saya bikin 3 gitu kan. Jadi saya bikin pelatihan marketing digital. Marketing digitalnya itu untuk pemasaran luar negeri. Pemasaran luar negeri. Ya, kebetulan ada salah satu teman saya itu dia expert di pemasaran luar negeri dan dia udah menjalani itu. Jadi praktisi. Dia praktisi gitu kan. Jadi kita bikin itu untuk UMKM yang ada di sini. Kemudian saya bikin koleksi rumah karaoke yang terinspirasi dari Melbourne. Yang saya bikin di fashion show waktu itu. Kemudian saya bikin di rumah karaoke itu ada Australian Corner. Jadi saya bikin ada satu lemari. Jadi semua perjalanan hidup saya selama di Australia 2 minggu itu saya pajang di situ. Ada di situ semua, dari tiket saya, boarding pass, kartu kredit, apa semua, bahkan daun-daun saya pajang di situ. Jadi dan di situ saya bikin informasi bahwa pada bulan ini saya mendapatkan beasiswa ini dan ini terbuka, silakan apply. Bisa ini. Bisa. Gitu. Bagus Australia berarti. Iya, dan mereka seneng banget gitu. Dan sebenarnya ya di samping beasiswa itu ada lagi, pas kan saya bilang 12 ya, 12. Ada lagi, dan ketika saya apply, ini kayaknya saya cocok nih, saya apply lagi. Iya gitu, menarik banget. Cuman Kak, poinnya ini apa dari tadi semua yang orang obrolkan gitu. Saya yakin dan percaya bahwa di luar sana teman-teman yang nonton saat ini bisa jadi ada juga yang terinspirasi dari Kak Agus. Gitu, dari semua ada yang pengen, saya pengen dia jadi MC profesional kayak Kak Agus. Saya pengen dia bagaimana saya punya karya itu bisa ada di New York Fashion Week gitu, Jakarta Fashion Week dan sebagainya. Nah, permasalahannya Kak, hari ini anak muda sekarang gitu kan, ada banyak sekali yang punya tantangan dan ada banyak yang tidak berani mengambil sikap, mengambil keputusan sama dengan Kak Agus. Apalagi dengan keputusan terakhir ini, luar biasa besar ini keputusan dan banyak ini orang lain. Nah, ada pesan enggak Kak? Misalnya untuk anak muda sekarang yang bisa jadi ya lagi ada mungkin posisi yang pengen seperti Kak Agus. Saya itu sama seperti ketika saya ketemu dengan mahasiswa saya gitu. Saya bilang saya tuh kadang suka gemes dengan keadaan kalian. Kalian itu hidup di kemudahan yang begitu banyak. Beda di zaman kita ya Wan ya, sangat terbatas gitu loh. Maka pesan saya itu singkat aja. Jangan pernah membatasi diri kita. Bahwa ketika kita membatasi diri kita, sebenarnya kita itu punya kemampuan besar, tapi karena mindsetting kita membatasi diri kita, maka kita itu akan asik bermain di situ circle yang kecil itu tadi. Ingat nggak waktu saya kecil mau jadi apa? Saya kan nggak bilang saya mau jadi dokter. Saya nggak bilang saya mau jadi dokter. Saya mau jadi orang senang. Iya kan? Sehingga ketika saya menjadi orang senang, maka tidak ada batasan
pokoknya kalau cuma jadi dokter udah ngana belajar kedokteran atau apa kayak gitu atau insinyur ngana ini aja atau apa gitu, nggak ada gitu. Jadi dari kecil itu saya sudah latih, saya melihat masa depan itu dengan saya buka. Akhirnya yang terjadi sekarang semua masuk Ya, gitu semua kan. masuk dan menyenangkan. Semua masuk gitu kan. Dan menyenangkan gitu kan. Itu yang saya lakukan. Kemudian juga mungkin pesan ya sama orang yang pengen berbisnis dan lain-lain. Jangan pernah membatasi bahwa bisnis itu harus dengan modal besar. Oke, sepakat. Atau dengan modal, kalau makin dikerucutkan lagi, dengan modal uang. Iya kan? Walaupun emang bisnis nggak perlu uang. Iya sih, tapi jangan batasi dengan itu. Iya. Ketika kita punya kreativitas, kita punya ide dan kreativitas bisa jadi uang. Menghasilkan uang untuk jadi modal. Ya, untuk jadi modal. Iya. Dan itu yang saya lakukan waktu saya bangun rumah Karao. Anda tahu modal pertama saya bangun rumah Karao berapa? Sebut deh, berapa? 10 juta? Salah. Oke, singkat waktu. 2,5 juta. Oke. Karao mahal guys, dan dengan 2,5 juta gitu sekarang kan. punya omset yang nggak usah sebut. Gitu kan. Jadi ketika saya hanya punya duit, saya punya tabungan loh. Tapi saya nggak mau pakai itu. 2,5 juta itu dari mana? Uang MC saya. Pada minggu itu. Gitu kan. Jadi uang itu yang saya terjemahkan menjadi 10 kemeja yang saya jual. Dari 10 kemeja. Iya. Saya tidak memulai bisnis itu dengan saya harus bikin banyak pajang gitu. No. Saya bisa segini ya udah segini gitu loh. Ketika dari segini, ini juga mungkin ini pembelajaran untuk yang lain. Kebiasaan orang di kita gitu. Ketika untung, ketika lu untung, beli ini atau traktir ini. Saya enggak, saya bisa mengerem keegoan saya untuk untung simpan. Belum waktunya kamu keluar. Untung ini diputar lagi. Jadi saya memberikan kesempatan 10 kali saya putar, baru saya tuh agak leha-leha. Kita nih, yuk kita makan-makan gitu kan. Ada yang bisa diambil dari gitu. situ. Jadi diputar. Jadi saya nggak mau senang di awal, tapi saya mau senang di akhir seperti sekarang. Iya, keren banget Mas. Sesingkat itu sih. Agus Lainta pribadi. Yang sebentar lagi jadi pensiunan dosen Universitas Negeri Gorontalo, iya kan? Yep. Kak Agus terima kasih. Terima kasih. Untuk inspirasi buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, dan jangan lupa untuk nanti tetap berusaha untuk jadi orang yang senang, ya Kak? Iya, nikmati hidup. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Terima kasih teman-teman semua Kak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.